Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah, at-tullab wa talibat, a'azzakumullahu jami'an. Bidayatan, qabla an nabda'ad dars, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab wa talibat? Insyaallah kullukum bi khairin wa sihatin wa afiat. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita ya di semester yang baru ini. Nah, semester berapa? Semester kedua ya. Semester genap. Nah, setelah sebelumnya antum-antum semua sudah libur ya. Liburnya lumayan lama ya. Ada berapa? Setahun ya, dari tahun 2020 sampai 2021 ya, nggak terasa ya. Nah, begitu hidup, tahu-tahu 2021, tahu-tahu 2022, tahu-tahu lulus, tahu-tahu selesai SMA, tahu-tahu udah kuliah, tahu-tahu udah nikah. Nggak terasa ya. Sebagaimana yang antum pelajari, bukan kelas ini ya. Salah satu di antara tanda-tanda kiamat ialah waktu itu berjalan sangat cepat ya, seakan-akan yang kita kerjakan tuh baru aja terjadi kemarin. Nah, itu ya tanda-tanda kiamat. Ya, tapi langsung saja untuk menghemat waktu. Insya Allah di bab keempat ya. Ini pelajaran pertama dari semester 2 ini. Kita akan membahas tentang sifatul mursalin alaihimu sholati wassalam. Sifat-sifat para rasul. Ingat ya, semua rasul itu nabi. Karena rasul itu diberikan kitab dan diperintahkan untuk mengajarkannya kepada manusia. Adapun nabi diberi kitab, tapi belum tentu dia diperintahkan untuk mengajarnya kepada manusia. Dan kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia kita paham bahwasannya sifat itu identik dengan sifatnya pemarah, sifatnya pemalu. Kalau di bahasa Arab enggak, lebih umum dia. Bahkan orang itu suka turun tangga, naik tangga, apalagi ya. Itu juga termasuk sifat ya. Warna kulit dalam bahasa Arab itu termasuk sifat ya. Al-hal, itu dia sifat. Taib langsung kita nggak usah baca muasyiratnya, indeksnya, kita langsung ke al-faslu al-awwal. Bagian pertama dari bab ini ialah tafsilu sifatil mursalin alaihimu sholati wassalam. Tafsil, yaitu perincian sifat-sifat para rasul ya, anbiya wal mursalin alaihi sholatu wassalam. Ar-risalatu sifaratun war rasulu safirun bainallahi wa ibadahu. Ini seorang rasul itu merupakan safir. Safir ini bisa diartikan duta ya, duta besar. Misalkan safir Saudi itu artinya duta besar, tapi di sini diartikan utusan. Karena duta itu juga diutus ya. Duta besar itu diutus oleh suatu negara ke negara lain, sama ya. Ini seorang nabi merupakan seorang rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada kita semua ini manusia. Arsalahu Allahu taala liyakuma biadaihi muhimma muayyanah. Untuk menyampaikan hal-hal tertentu yang penting. Wahia tabligu syariatillah. Yang disampaikan Nabi itu apa? Bukan ganti presiden, bukan film Korea, bukan bukan teknologi ya. Tapi yang disampaikan itu ialah syariah Allah, tauhid ya, hukum Allah. Wahidayatun nas ila siratil haq, dan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Ini makanya di dalam hadis dikatakan bahwasannya rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Adapun Adam itu bukan rasul ya, tapi nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi Adam itu belum terjadi kesyirikan. Karena
Nabi Adam ini dan anaknya masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah di zamannya Nabi Nuh ini terjadi kesyirikan. Mereka menyembah orang-orang soleh di zamannya mereka, bahkan mereka menjadikan orang-orang soleh itu patung ya. Makanya diutus seorang rasul ya, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengajak manusia menuju jalan yang benar ya, yaitu peribadatan kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang berkenaan dengan tauhid ya. Kita lanjut. Mana tadi? Ini dia baris ketiga. Walidzalika labudda an yajtami'u fihi minasifati ma yu'ahhiluhu lil qiyam bihadzal wajib. Oleh karena itu seorang rasul itu harus memiliki sifat-sifat ya, agar bisa menyampaikan risalah ini, agar bisa mengerjakan tugasnya ya, tugas yang berat ini, menyampaikan risalah ya. Antum semua insya Allah udah baca cerita Nabi. Ada Nabi yang diusir, ada yang diceraikan istrinya, ada yang sampai dibunuh ya. Nabi siapa? Lupa. Yahya kalau nggak salah dibunuh oleh Bani Israel, dan tidak cuma Nabi Yahya ya. Makanya Nabi yang paling banyak turun itu kepada siapa? Kepada Bani Israel ya, orang-orang Yahudi ini, karena mereka sangat durhaka. Bahkan di Al-Quran wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq, mereka banyak membunuhi nabi-nabi mereka. Makanya harus memiliki sifat-sifat yang akan kita disebutkan nanti ya di dalam buku ini. Walidzalika iktadat hikmatuhu subhana an yakhtassu bi risalati man yakunu mustajmi'an li sifatil lati tu'ahilu lihamli hadhihi risalah. Artinya sama seperti yang Ana jelaskan tadi. Ini dia firman Allah, dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi Allahu a'lamu yaj'alu risalatah sayusibul ladina ajramu sigaran indallahi wa adabun syadidun bima kanu yamkurun. Surah Al-An'am ayat 124. Kita buka ya terjemahannya. Ini dia terjemahan dari surah Al-An'am ayat 124. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik ya, mereka berkata, ini ayat ini bisa diartikan mukjizat atau ayat-ayat Al-Quran atau kerasulan ya. Artinya ayat itu tanda-tanda. Mereka berkata, orang-orang musyrik ini, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami serupa apa yang diberikan kepada utusan Allah, yaitu Rasul. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang amat keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Kita kembali. Di sini dijelaskan bahwasannya orang-orang musyrik ini yang hatinya sudah tertutup ya dari hidayah, mereka ini tidak akan beriman kepada para rasul sampai mereka itu menjadi rasul. Bayangkan ini inaduhum, durhakanya orang-orang musyrik ini. Mereka tidak mau beriman kepada rasul sampai diberikan apa yang telah diberikan kepada rasul. Artinya mereka harus jadi rasul juga baru mau beriman kepada rasul ya. Ini Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan kerasulan ya. Ini orang nggak sembarangan ya. Orang yang kita lihat baik saja, yang baik rajin ibadah aja belum tentu dia jadi rasul ya. Dalam suatu hadis dikatakan kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu akan memilih siapa? Umar bin Khattab. Tapi apa? Umar bin Khattab ini tidak dijadikan rasul ya, tetap sahabat beliau ini. Padahal ya Nabi Muhammad mengatakan ya pantas menjadi rasul, tapi udah tidak ada ya. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu siapa yang pantas. Tidak mungkin orang yang suka bohong, suka menipu, apalagi menyembah berhala, musyrik dan lain sebagainya dijadikan utusan Allah atau rasul ya. Allah lebih tahu ya.
Kita lihat Nabi Muhammad SAW, tidak sembarangan ini Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kitab Royatul Maktum, kalau nggak salah, Royatul Maktum, beliau dikatakan dalam kitab itu Nabi Muhammad ini tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan masyarakat Quraisy. Dan juga Nabi ini tidak pernah melakukan abas. Abas ini sesuatu yang sia-sia, main-main pun Nabi nggak pernah, ya. Dikisahkan bahwasannya ketika Nabi Muhammad diajak oleh teman-temannya, teman-teman Quraisynya ini yang musyrik ini untuk ya melakukan sesuatu yang sia-sia, ya, seperti nongkrong apa dan lain sebagainya. Allah membuat Nabi Muhammad ini ngantuk dan tertidur sehingga tidak ikut dengan temannya, ya. Itu Nabi Muhammad SAW tidak sembarangan. Dan juga dikatakan bahwasanya dalam hadis itu Nabi itu pernah dibelah dadanya oleh malaikat Mikail dan diambil Sauda, ini binti hitam yang membahayakannya. Ini binti hitam ini, binti-binti yang titik hitam yang di hati ini, titik-titik yang membisikkan keburukan, ya. Ini sudah dibuang oleh malaikat Mikail, dibelah dadanya, ya. Tidak sembarangan Nabi Muhammad itu. Akhlaknya, kejujurannya, sampai orang-orang Quraisy, musuh-musuh Nabi, mengakui bahwasannya Nabi itu julukannya Al-Amin, yaitu Nabi orang yang jujur. Tidak sembarangan, ya. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, apalagi zaman sekarang, baru itu nggak jelas nggak jelas ibadahnya, nggak jelas ajarannya, kelakuannya juga akhlaknya buruk. Itu udah pasti dah penipu, ya. Dan juga Nabi nggak ada setelah Nabi Muhammad. Nabi mengatakan bahwasannya akan ada muncul 30 orang Dajjalun. Dajjal ini dalam bahasa itu artinya pembohong atau pendusta, ya. Akan ada 30 orang yang mengaku Nabi, ya. 30 pendusta Dajjal ini mengaku bahwasannya dia itu Nabi, ya. Kulluhum yadda'i annahum Nabi. Semuanya mengakui bahwasannya mereka itu Nabi. Wa ana khotimul anbiya la nabiyya ba'di. Dan Nabi berkata, saya itu Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nggak sembarangan, ya. Ini bahkan yang parah lagi, ada yang mengaku Tuhan. Ini Ustadz pernah lihat di Facebook, ya. Ada berita viral, ini orangnya orang pakai loga-loga dia. Loga-loga Makassar, ya. Dia mengatakan bahwasannya, saya ini Tuhan. Jika kalian tidak beriman kepada saya akan kirimkan tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Ini orang ngaku Nabi aja sudah dianggap pendusta, ya. Ini lebih gila lagi nih, ngaku sebagai Tuhan ini. Padahal ya, orang tua sudah mau mati padahal nggak nyadar, ya. Tapi kita lanjutkan sedikit. Laular rusul lakanat abwabu salamati wa sa'adati mahjubatun amaman nas. Kalau tidak ada Rasul, kemudian takdir Allah, ya. Laular Rasul summa Allah, laulallahi summa Rasul. Kalau tidak ada Allah dan Rasulnya, itu lebih tepat, ya. Lakanat abwabu salama, maka pintu keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan dan keselamatan di akhirat ini akan mahjubah, tertutup. Tertutup amaman nas, di hadapan manusia. Walamma wasalu ila khairati ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah walau kana mu'tamidina bi uqulihim wa afkarihim. Karena tidak ada orang yang menyampaikan risalah, ya. Kita butuh yang namanya risalah, ya. Kita butuh yang namanya risalah. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana aturan dunia ini, aturan yang Allah buat kepada kita butuh supaya bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau orang semuanya membuat aturan sendiri, ya seperti itu kita lihat. Di negara ini begini, boleh homoseksual, di negara ini boleh riba. Ini akhirnya, ya, kita lihat sekarang ini yang dikatakan Amerika itu negara yang superpower, negara yang adidaya, tingkat kejahatannya tinggi, homoseksual apa dan lain sebagainya.
banyak sekali ya kemungkaran, keburukan di sana itu, walaupun dikatakan orang-orangnya cerdas, negara superpower, tapi kalau tidak ikut aturan Allah, maka ya seperti itu. Ini masalah itu mengulangkan biqulihim wa afkarin dan akal itu. Karena akal manusia li'annal aqla lam yutimmu haqiqata salama wa sa'adah. Akal kita ini tidak akan bisa mencapai sesuatu untuk membuat kita selamat dan bahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Islam. Wa kam minal maqsudati wal marma allati asbatat ukul husuluha lakin yatishu sa'yu wal quwwatu an tahsiliha wa bulugha. Manusia ini udah banyak menyarankan sesuatu, membuat aturan-aturan, tapi ya seperti itu. Ketika aturannya menyelisihi Islam, maka tidak akan mendapatkan tujuan yang dimaksud ya, atau kebahagiaan. Wa kam minal a'mali wal ahwal allati qad addatil uqulu khairaha wa naf'aha lakin najid aksa dzalik waqi'an fatakuna syarran wa daratan kada ma adatsu syarran wa darran fanajiduhu khairan wa nafi'an. Seperti yang Anda katakan tadi ya. Ini orang-orang banyak merumuskan suatu pemikiran, undang-undang. Selama yang dirumuskan itu bertentangan dengan Islam, ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam, maka tidak akan mendapatkan kebaikannya, yang didapatkan malah keburukan karena menyelisihi daripada Islam. Adapun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau kepala-kepala daerah ya, jika mereka ini mengambil nilai-nilai Islam, maka insya Allah peraturannya atau undang-undang yang dibuatnya itu akan mendapatkan kebaikan ya, tidak mendapatkan dorroh. Dorroh itu apa? Kemudorotan, keburukan. Ini saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan ke depan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.